warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Musi Banyuasin akan melaksanakan demonstrasi kontekstual 2.3 supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan kuci. Saya Agung Sugiarto dari SMP Negeri 1 Tungkal Jaya, dan rekan saya Wulan Agustia berasal dari SMA Negeri 2 Bapak Supan. Saya Mardiana, SD Negeri 2 Sumber Rezeki. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya, Pak Agung? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Pak Agung. Sebelum kita memulai coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih, Pak Agung. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Pak Agung. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan tersebut kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya pertanyaan, baiklah, pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Agung. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik Bu, potensi yang ingin saya kembangkan itu mengenai present kehadiran penuh saya, terus saya akan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Pak Agung. Nah, pertanyaan kedua nih Pak Agung ya, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik pada saat observasi? Jadi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Pak Agung. Kemudian terakhir nih Pak Agung ya, indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan oleh Pak Agung saat proses coaching? Oke, indikator yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin kunci saya itu menemukan solusi, Bu, menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke, Pak Agung. Baik, demikian dulu ya Pak Agung ya praobservasi kali ini. Silakan Pak Agung melakukan coaching terhadap coachee. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Wulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak Agung. Kabar Pak Agung sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik. Katanya kemarin aja janjian ada yang ingin dibicarakan ya? Iya benar, Pak Agung. Oke. Terus apa nih yang ingin dibicarakan hari ini? Begini Pak Agung, selama proses pembelajaran nih banyak siswa-siswa kita ini dalam akhlak tuh seperti kurang sopan deh terhadap guru-guru kita saat ini. Oh gitu, Bu ya. Terus kira-kira nih dari pembicaraan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu Wulan dapatkan? Ya saya ingin menemukan solusi Pak Agung, bagaimana peserta didik kita itu mempunyai akhlak-akhlak yang baik untuk kedepannya agar mereka bisa terjun ke masyarakat itu lebih baik lagi daripada sebelumnya, seperti itu Pak Agung. Oke, baiklah Bu ya, kalau bicara tentang akhlak ya, kalau bicara tentang akhlak seorang anak itu menurut Bu Wulan ya, anak-anak yang berakhlak baik itu idealnya seperti apa sih? Ya setidaknya mereka ketika bertemu dengan kita itu harusnya salam, sapa, seperti itu Pak Agung. Tidak hanya lewat-lewat saja, mereka tidak menegur para gurunya. Terkadang gurunya yang sering menegur peserta didik kita. Oh gitu ya. Oke, jadi kalau ini ya, anak-anak Bu Wulan gitu, kalau kita level ya, kalau kita mau kasih level sekarang tuh kan Bu Wulan itu pokoknya murid-murid itu sekarang nih ya, kisaran kalau akhlaknya itu di level berapa sih kalau antara 1 sampai 10 gitu?
Ya kalau sekarang sih masih di level 6 sampai 7 deh Pak. Oke, kalau sekarang itu masih di level 6 atau 7 gitu. Terus apa sih yang kira-kira bisa Bu Wulan lakukan agar anak-anak kita ini bisa di level selanjutnya gitu? Ya mungkin saya akan memberikan sebuah masukan ataupun sosialisasi mengenai pentingnya sebuah akhlak yang diberikan kepada siswa agar mereka itu lebih santun lagi terhadap guru-guru mereka, seperti itu Pak Agung. Kita sosialisasi gitu ya. Iya, sosialisasi. Terus kalau menurut Bu Wulan sendiri ya, menurut Wulan sendiri anak-anak tersebut itu kira-kira senangnya diperlakukan seperti apa ya, sehingga eh, perilaku itu mencerminkan akhlak yang baik tadi seperti itu. Menurut saya sih sekarang kan sudah zamannya modern nih Pak Agung ya. Menurut saya ya kita perlakukan seperti teman, tapi teman itu ada batasnya seperti Pak Agung. Kita tuh menjaga jarak antara jaraknya itu jangan terlalu jauh deh, biar tidak terlalu seperti teman, tidak juga seperti guru. Artinya kita tuh harus butuh komunikasi yang baik kepada siswa kita gitu Pak Agung. Oke, gitu Bu ya. Terus kapan nih rencana untuk melakukan aksi tersebut tadi? Mungkin setelah ini saya langsung deh Pak Agung, karena menurut saya lagi apa ya, lagi semangatnya nih mau membuat sebuah akhlak itu menjadi bagus lagi deh Pak di sekolah saya. Terus Ibu nih nanti maunya kolaborasi dengan siapa saja nih kira-kira untuk pelaksanaannya ini tadi? Ya terutama itu adalah kepala sekolah ya Pak ya, kemudian rekan-rekan sejawat dan juga siswa kita Pak. Karena kalau kita sendiri pasti tidak akan berhasil program itu Pak. Kita harus ada kolaborasi Iya, ya. pasti dengan ada pihak-pihak. kolaborasi ya. Baiklah Bulan, terus sekarang ini apa sih yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya mungkin yang saya dapatkan adalah langkah-langkah saya ke depan itu yang harus bagaimana agar akhlak yang kita inginkan kepada peserta didik itu dapat mereka terapkan secara langsung seperti itu Pak Agung. Baiklah, jadi karena nanti mau diterapkan secepatnya, jadi saya penasaran nih nanti untuk hasil kedepannya. Nanti kita ngobrol lagi Bu ya. Oke. Untuk perkembangan hasilnya. Baiklah Bu, untuk hari ini cukup ya untuk apa diskusinya, curhatnya hari ini ya, mudah-mudahan nanti bisa segera diaplikasikan Bu. Iya, saya juga terima kasih deh Pak Agung karena sudah mendengarkan hasil keluhan saya seperti itu Pak Agung. Ya, baiklah, saya akhiri dulu Bu ya. Oke. Karena sudah ada pekerjaan selanjutnya ini. Ya, terima kasih sebelumnya. Ibu. Gimana Pak Agung setelah melakukan observasinya Pak Agung? Alhamdulillah lega Bu. Alhamdulillah Pak Agung ya. Tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Ulan Pak Agung ya. Sebelum penutupan ya Pak Agung, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak Agung pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Agung? Iya Bu, di kucing tadi saya sudah melakukan kucing dengan alur Tirta, Bu, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oke Pak Agung, menurut saya sebagai observer ya, terlebih tadi proses coaching Pak Agung dengan Bu Ulan sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita Pak Agung ya. Kemudian sudah berusaha, Pak Agung juga sudah berusaha menggali kemampuan si coach, kemudian si coach juga sudah menemukan permasalahan, akar permasalahannya apa, sudah bisa menyelesaikannya. Kemudian coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching.
Nah, pertanyaan terakhir nih ya Pak Agung ya, Hmm. sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang akan Bapak ingin capai? Oke, baiklah Bu. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi yaitu prosesnya ya, proses sehingga kita nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Itu Bu rencana. Oke, nah itu ya Pak Agung ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak Agung ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk Pak Agung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.